Saudara, Hari Buruh Internasional atau May Day diperingati setiap 1 Mei. Sayangnya sejak awal diperingati hingga kini, buruh di berbagai penjuru dunia masih terbelit problem kesejahteraan. Berdasarkan laporan International Labour Organization atau ILO tentang tren ketenagakerjaan dan sosial di 2024, ada dua isu utama yang menjadi sorotan. Yang pertama, tingkat pengangguran global yang tinggi. Pada tahun ini saja ada lebih dari 200 juta orang yang masih menganggur. Kedua, kesenjangan sosial yang makin lebar. Ketimpangan antara orang kaya dan miskin semakin parah. 1% populasi terkaya dunia menguasai lebih dari setengah kekayaan global. Adapun kondisi buruh di Indonesia, survei menunjukkan bahwa 69% perusahaan di Indonesia menyetop rekrutan karyawan baru pada 2023 karena khawatir terjadi PHK. Dari 69% itu, 67% diantaranya merupakan perusahaan besar. Industri perbankan, perhotelan, dan farmasi adalah 3 sektor terbanyak yang membekukan perekrutan pekerja. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 23% perusahaan di Indonesia melakukan PHK pada tahun lalu, sedangkan rata-rata global sebesar 32%. Sementara itu, tuntutan buruh pada May Day juga masih berputar pada kesejahteraan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, yakni Said Iqbal, menyebutkan ada 2 isu utama yang diusung pada Hari Buruh tahun ini, yaitu cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan HOSTUM. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Tampak bahwa secara global maupun nasional, buruh masih terbelit persoalan kesejahteraan, seperti upah rendah, kondisi kerja yang tidak layak, maraknya PHK, dan sempitnya lapangan kerja. Persoalan-persoalan tersebut membuat nasib buruh semakin terpuruk. Sedulur, sejatinya persoalan buruh akan terus ada selama dunia masih menerapkan kapitalisme yang menganggap buruh hanya sebagai faktor produksi. Dengan pandangan ini, spirit perusahaan adalah meminimalkan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Pada saat yang sama, tidak ada jaminan dari negara karena negara hanya berperan sebagai regulator dan penengah antara buruh dan perusahaan jika ada konflik terkait upah dan lainnya. Nasib kesejahteraan buruh pun tergantung pada perusahaan. Dengan prinsip meminimalkan biaya, perusahaan pun minim dalam memberikan kesejahteraan pada buruh. Justru banyak kasus perusahaan tidak memberikan hak buruh, memberi upah tidak sesuai UMR, tidak memberikan THR, mudah memecat buruh, dan lainnya. Akibatnya buruh pun terjepit dalam ketidakberdayaan. Jika bekerja, upah tak mensejahterakan, sedangkan beban kerja amatlah berat. Adapun jika keluar dari pekerjaan, sulit mencari pekerjaan lain karena gelombang PHK menerpa dengan amat dahsyatnya, sungguh merana. Selama dunia termasuk Indonesia masih menerapkan kapitalisme, tidak akan ada kata sejahtera buat buruh. Kesejahteraan hanya akan menjadi mimpi tanpa realisasi. Barakallahu fikum.